menjadi pendapatan bagi Kota Medan. Hasil perjuangan kami membangun Kota Medan. Kenapa surat itu hanya khusus dibuat untuk babi? Kenapa? Kenapa? Dan surat edaran itu hanya tertuju yang terhormat pedagang babi yang ada di Kota Medan. Itu artinya diskriminatif. Kami nggak mau. Betul. Apa salah kami? Betul. Apa salah kami? Kawan-kawan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga. Ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apa. Untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, kalau memang nggak bisa berdagang atau jualan daging babi di pasar-pasar umum, di pinggir jalan atau di sembarang tempat, berikan mereka tempat. Buat di situ pasar non halal. Jadi segala berbabi-babian lah yang ada di sana gitu kan. Jadi biar nggak berontak orang itu, kan jadi diketawai kan, jadi ditantang kan kita. Biar nggak terjadi yang kayak begini-begini maksud aku gitu kan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga. Ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apakan daging babi itu di depanku, nggak tertarik aku lagi. Udah ada perasaan geli di hati ini melihat kau makan babi. Itulah di hatiku nih, ya kan? Jadi aku nggak terganggu sama sekali biar berserak babi di situ. Tapi untuk saudaraku yang memakan daging babi tersebut atau yang berjualan daging babi, karena memang kebanyakan orang Islam ini sudah ada rasa geli di hatinya. Mohon maaf ya, karena memang dia nggak pernah makan. Memang itu kurasa yang menjadi geli aku nengok daging babi itu, mungkin gitu. Makanya ambil kebijakan oleh pemerintah setempat, berikanlah tempat. Jangan pula asal larang aja. Ya berontaklah, ditantanglah kita kalau kayak gitu. Mereka kan rame di sana, apalagi daerah Sumatera Utara. Karena babi itu kan dibuat sebagai hidangan untuk acara adat mereka, turun-temurun dari nenek moyangnya. Ya gimana ya kan? Lagian agamanya juga memperbolehkan mereka makan itu. Ya gimana mereka nggak berontak, ya kan? Jadi aksi hari ini itu didominasi oleh 3 etnis, ada Batak, Karo, sama Nias. Jadi ini perkumpulan beberapa etnis yang ada di Sumatera yang mayoritasnya Inuit Kristen yang menghalalkan daging babi. Jadi hari ini kesimpulannya demonya berhasil, sukses. Segala apapun aturan yang sudah wali kota sampaikan sebelumnya resmi dicabut. Tentu keberatan melihat banyaknya pedagang babi. Kalau jualan pepek sampai menjamur di Kota Binjai nggak masalah kan Pak? Gak keberatan kan Pak? Tapi kenapa cuma jagal babi yang kau keberatani? Padahal sama-sama haram. Jauh lebih berbahaya jualan pepek daripada jualan daging babi Pak. Ya, kenapa harus dimatikan operator Kominfo Kota Medan? Telepon itu operator. Terlalu pengecut kalian. Hanya operator saja kalian suruh matikan. Kami bayar, bukan gratis kami membeli paket itu, biar tahu kalian. Kami ini bukan hidup di hutan. Kota Medan itu kota terbesar keempat di Indonesia. Masa operator aja mati. Babi dah kau buat kami operator masyarakat Medan ini. Sebare. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Wali Kota Medan yang menolak surat edaran tentang larangan penjualan daging babi selama bulan suci Ramadan bukan sekedar perdebatan administratif. Ini adalah peristiwa politik
sosial, dan konstitusional yang menyentuh jantung kehidupan kota yang majemuk itu. Medan sejak lama dikenal sebagai miniatur keberagaman di Indonesia. Di kota ini, masjid berdiri berdampingan dengan gereja dan wihara. Tradisi Batak, Melayu, Tionghoa, Jawa, dan berbagai etnis lain hidup dalam denyut ekonomi yang sama. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh praktik konsumsi berbasis keyakinan harus benar-benar disusun dengan kehati-hatian ekstra. Surat edaran yang melarang penjualan daging babi selama bulan suci Ramadan tentunya akan menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah negara sedang mengatur ketertiban atau sedang membatasi hak ekonomi dan budaya sebagian warganya? Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam dan penghormatan terhadapnya adalah nilai yang dijunjung tinggi. Namun, penghormatan tidak identik dengan pelarangan total terhadap aktivitas warga lain yang sah secara hukum. Jika alasan kebijakan ini adalah menjaga kekusukan ibadah, maka pendekatan yang proporsional mestinya berupa pengaturan jam operasional, penataan lokasi, atau pengawasan distribusi, bukan larangan secara menyeluruh. Negara tidak boleh terjebak pada logika simplifikasi, seolah-olah harmoni hanya bisa dicapai dengan menghilangkan keberadaan yang berbeda. Kritik tajam ini perlu diarahkan kepada semua pejabat dalam proses pengambilan keputusan. Apakah ada dialog lintas agama sebelum surat edaran itu diterbitkan? Apakah pedagang kecil dilibatkan dalam pembahasannya? Atau apakah ada kajian dampak ekonomi dan lain sebagainya? Di Medan, banyak pedagang daging babi adalah pelaku UMKM yang menggantungkan hidup mereka dari usaha daging babi secara turun-temurun. Namun, ketika lahir sebuah kebijakan yang tiba-tiba membekukan aktivitas mereka, berarti sesungguhnya pemerintah sedang memotong arus penghasilan keluarga tanpa adanya solusi alternatif. Di sisi lain, masyarakat juga harus jujur untuk melihat realitas sosial. Sensitivitas Ramadan memang nyata. Dalam ruang publik yang mayoritas Muslim, wajar bila ada imbauan untuk saling menghormati. Namun, penghormatan adalah kesadaran kolektif, bukan paksaan secara administratif. Ketika penghormatan berubah menjadi instruksi yang membatasi kelompok lain, disitulah sesungguhnya demokrasi itu sedang diuji. Pemerintah Kota Medan seharusnya berdiri di tengah, bukan condong pada tekanan kelompok tertentu, tetapi juga tidak abai terhadap keresahan mayoritas. Kepemimpinan yang matang bukan yang mengambil jalan pintas populis, melainkan yang mampu untuk merumuskan kebijakan yang adil berbasis dialog dan data.
aksi unjuk rasa seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi sesungguhnya mau menunjukkan satu hal, bahwa masyarakat Kota Medan itu sesungguhnya tidak ingin kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin tanpa adanya partisipasi. Karena pada akhirnya jalanan menjadi ruang koreksi ketika ruang diskusi itu ditutup. Namun, para demonstran pun memikul tanggung jawab moral untuk menjaga agar protes tidak berubah menjadi narasi antagonistik antar umat beragama. Karena menurut saya isu ini sangat sensitif. Satu kalimat provokatif saja bisa memperlebar jurang kepercayaan. Pertanyaannya sekarang, apakah surat edaran ini akan menjadi presiden? Jika hari ini satu komoditas dilarang dengan alasan sensitivitas, apakah ke depan akan ada komoditas lain yang diperlakukan serupa? Demokrasi yang sehat membutuhkan batasan yang jelas antara regulasi ketertiban dan pembatasan hak. Kota Medan sesungguhnya sedang berdiri di persimpangan. Ia bisa memilih jalur dialog, yaitu membuka ruang musyawarah, mengevaluasi kebijakan, mencari solusi tengah seperti zonasi atau pengaturan teknis, atau ia bisa memilih jalur konfrontasi, yaitu mempertahankan kebijakan tanpa koreksi dan membiarkan ketegangan sosial itu mengendap. Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nilai rahmat dan keadilan, bukan memunculkan rasa terpinggirkan bagi sebagian warga. Pemerintah Kota Medan perlu menunjukkan kebesaran hati untuk meninjau ulang kebijakan jika terbukti menimbulkan kegaduhan yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan masyarakat perlu menunjukkan kedewasaannya untuk memperjuangkan hak tanpa mengoyak tenun kebersamaan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya soal daging babi. Yang dipertaruhkan adalah prinsip, yaitu apakah kota seberagam Medan mampu merawat toleransi antar umat beragama dengan kebijakan yang adil dan bijaksana, atau wali kota Medan yang harus dinepalkan oleh rakyatnya bila tetap keras kepala. Pemirsa sekalian, Kota Medan bukanlah kota yang lahir dari satu warna, satu suara, atau satu keyakinan. Kota Medan adalah kota yang homogen. Kebijakan publik pun tidak boleh lahir dari cara pandang yang sempit. Ketika muncul surat edaran yang menegaskan bahwa daging babi adalah non halal di Kota Medan, publik tentunya bertanya, untuk siapa penegasan itu ditujukan dan apa urgensi substansinya? Secara agama, status halal dan non halal sudah menjadi keyakinan masing-masing umat. Negara dan pemerintah daerah seharusnya hadir untuk mengatur tata kelola, kebersihan, zonasi, dan ketertiban, bukan mempersempit ruang hidup kelompok tertentu dengan bahasa yang terkesan normatif dan sepihak. Medan bukan kota homogen, ia adalah ruang bersama. Di dalamnya ada umat Muslim, ada umat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang juga memiliki hak konstitusional
yang sama untuk menjalankan kehidupan ekonomi dan budayanya. Kebijakan publik harus berdiri di atas prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap keberagaman, bukan pada tekanan mayoritas atau sentimen sesaat. Yang dibutuhkan dari seorang wali kota bukan sekedar keberanian mengeluarkan surat edaran, tetapi kebijaksanaan untuk membaca sosiologi masyarakatnya. Apakah kebijakan itu memperkuat harmoni atau justru membuka ruang polarisasi? Apakah bahasa yang digunakan menenangkan atau memanti kegelisahan? Kritik terhadap kebijakan bukan berarti menolak nilai agama. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menjaga agar nilai agama tidak dipolitisasi atau digunakan secara tidak sensitif dalam ruang publik yang majemuk. Pemerintah daerah idealnya memfasilitasi dialog lintas agama sebelum mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan dengan praktik budaya dan ekonomi masyarakat. Medan selama ini dikenal sebagai kota yang keras dalam dinamika, tetapi hangat dalam keberagaman. Jangan sampai kebijakan yang kurang bijak akan mengikis fondasi itu. Kepemimpinan yang matang bukan diukur dari keberpihakan pada satu kelompok, melainkan dari kemampuannya untuk merangkul semua warga tanpa kecuali. Karena pada akhirnya, Kota Medan bukan milik satu agama. Kota Medan adalah milik semua yang hidup dan mencari nafkah di dalamnya. Semoga saja narasi saya ini bisa menyadarkan para pejabat yang pola pikirnya masih dangkal seperti wali kota Medan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.